Di episode sebelumnya, kami sudah puas menikmati indahnya Kawah Putih. Akhirnya, perjalanan kami pun harus berlanjut. Ini adalah awal perjalanan panjang kami pulang menuju Semarang. Rencananya kami akan menempuh perjalanan full tol sampai tiba di rumah nanti malam. Kami mengawali perjalanan ini dengan lalu lintas yang cukup padat dan matahari perlahan makin naik menyinari perjalanan kami. Sepanjang jalan, yang terlihat hanya deretan mobil, papan petunjuk jalan, jembatan-jembatan tinggi, dan pemandangan khas tol Trans Jawa. Waktu terus berjalan, langit yang tadinya terang, kini berubah menjadi senja. Lalu gelap malam mulai menyelimuti perjalanan kami. Dan di bawah cahaya lampu jalan tol, kami terus melaju, menuju kota tempat tinggal kami, Semarang. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel kami, Misi Jalan-Jalan. Di video sebelumnya, teman-teman udah menyaksikan keseruan kami keliling-keliling dan muter-muter jalan-jalan di Kawah Putih. Kemudian sekarang kami akan melakukan road trip perjalanan dari Bandung menuju ke Semarang menggunakan mobil Honda City kami. Ikuti terus keseruan kami sampai kami bisa tiba di rumah kami dengan selamat. Selamat menyaksikan. Kita mulai meninggalkan Kawah Putih sekitar pukul 1 siang. Matahari sedang lumayan terik, tapi cuacanya cerah dan jalanan pun ramai, namun tetap lancar. Rasanya masih belum benar-benar ikhlas meninggalkan tempat seindah ini. Di sepanjang perjalanan, pemandangan pepohonan dan hutan di kanan kiri jalan menjadi teman perjalanan kami. Warna hijau yang mendominasi benar-benar menenangkan mata dan pikiran. Seolah ikut meredakan rasa lelah setelah berjalan dan menikmati wisata sejak pagi tadi. Sesekali kami saling berbagi cerita tentang momen paling berkesan selama liburan ini. Tawa kecil pun tetap terdengar di dalam mobil, meskipun di dalam hati kami tahu liburan singkat ini sudah hampir sampai di ujungnya. Pelan-pelan muncul rasa sedih karena sadar bahwa sebentar lagi kami harus kembali ke rutinitas hari-hari kami di Semarang. Tapi di saat yang sama kami juga merasa bersyukur. Setidaknya kami pulang dengan hati yang lebih hangat, kepala yang lebih segar, dan kenangan indah yang akan selalu kami ingat. Ternyata jalan turunnya macet. Padahal kita itu memprediksi kenapa kita ke Kawah Putihnya itu pagi supaya kita bisa turunnya itu lebih cepat. Jadi ketika orang naik kita tuh turun. Ternyata malah naik rame, turun lebih rame lagi. Dan ini tuh merah sampai mana? Sampai segitu sih merahnya. Mari kita nikmati aja. Tapi ngantuk ya. Kita rencana mau cari pom bensin dulu untuk isi bensin. Jadi di jalan itu nanti kita nggak usah mampir-mampir lagi untuk isi bensin. Lepas dari macet jalur turun Ciwidey, kami akhirnya tiba di alun-alun Ciwidey. Ikon patung stroberi menyambut di tengah alun-alun. Segarnya. Setelah tadi bahas stroberi, mampirnya malah beli mangga. Ini bukan pantun, tapi jujur aja, godaan toko buah mangga sepanjang perjalanan tadi terlalu sulit untuk ditolak. Akhirnya mampir dulu deh beli oleh-oleh untuk diri sendiri. Teman-teman di rumah, jangan ngiler ya. Karena perjalanan kali ini akan ditempuh full lewat jalur tol,
Jadi ada baiknya kita isi BBM dulu, supaya nanti di tengah perjalanan nggak perlu repot berhenti dan antri lagi di rest area. Sampai jumpa lagi Ciwidey. Kami akan kembali dengan versi diri kami yang lebih baik. Oke teman-teman, tadi kita sudah menuruni jalanan dari Kawah Putih menuju ke daerah Bandung lagi, Soreang. Nah ini kita langsung masuk tol terdekat. Di pintu tol Soreang rencananya Kita akan langsung keluar di Semarang. jadi full tol nih. Rencananya dari gerbang tol Soreang kita keluar di gerbang tol Krapyak. Itu rencananya jika tidak berubah. Kita lihat aja nanti gimana di perjalanan kita kali ini. Oke, ikuti terus keseruan perjalanan road trip ini. Kita ngetap dulu ya. Nggak kelihatan. Layarnya mati. Oh iya, mati ya. Iya. Kita memasuki daerah Marga Asih Bandung. Bahan bakar sudah terisi penuh, jadi kami bisa melanjutkan perjalanan tanpa rasa khawatir. Cuaca hari ini juga terasa pas banget untuk berkendara. Tidak terlalu panas, angin sejuk, dan langit cukup bersahabat. Sepanjang jalan, lalu lintas terlihat relatif lengang, membuat perjalanan terasa lebih ringan dan nyaman. Ini ngetap pertama kita. Coba kita lihat berapa untuk tap tol yang pertama. 16.500. Ini tapi kita nggak tahu nama gerbang tolnya apa, tadi nggak ada namanya. Setelah ini harusnya kita masuk ke daerah Jatinangor, berarti sudah masuk ke kawasan Sumedang. Namanya juga perjalanan. Rasanya kurang lengkap kalau nggak ada drama. Dan benar saja, kali ini kita masuk ke episode Salah Jalan Part 2. Bisa dibilang ini sequel resmi dari drama Salah Jalan waktu perjalanan di Jogja yang pernah ada di video kami sebelumnya. Bedanya, sekarang bukan cuma nyasar, tapi nyasarnya lebih niat. Tapi ya sudahlah, namanya juga jalan-jalan. Salah jalan dikit, itu bumbu cerita. Kalau kalian bingung kenapa kita kok ada di gerbang tol Cileunyi lagi, itu karena tadi kita salah. Harusnya kita tuh jangan ambil kanan. Harusnya Kita ambil kanan yang paling kanan. Ya. Yang paling kanan harusnya, karena di situ nggak usah ngetap, lanjut terus. Kita malah ke gardu yang ngetap, ternyata itu keluar, Exit tol. malah exit kita di Cileunyi. Keluarlah di Jatinangor. Ya, Sebelum Jatinangor di Cibiru. Akhirnya kita masuk lagi deh ke sini. Cileunyi. Jadi keluar cuma muter aja tadi. Cuma muter doang. Masuk lagi. Pengalaman ya. Oke. Di sini kita nggak ada keluar ya. Nah, bilang ini ya, kiri ya. Kalau ke kanan nanti ke Bandung lagi, kita kapan pulangnya? Oke, kita ambil Jatinangor, Pamulihan, Kertajati.
Udah bismillah, jangan salah lagi. Nah itu tadi kalau yang kanan itu ini langsung lurus yang paling iya. kanan itu pasti gardu tol tadi toh. Nah itu yang paling pojok kanan kalau nggak salah ini. Kalau nggak salah ya. Kayaknya iya, kayaknya iya. Nah ini harusnya kita lanjut terus tadi ke sini, malah keluar. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kita sudah kembali on track lagi. Semoga kendala yang nyasar tadi benar-benar jadi yang terakhir di perjalanan pulang kita kali ini. Dan kita bisa sampai rumah dengan selamat. Amin. Sambil menikmati keindahan khas jalan tol Cisumdawu dengan pemandangan perbukitan dan hijaunya pepohonan di kanan kiri, akhirnya kita sampai juga di ikon paling terkenal dari tol ini, Twin Tunnel Cisumdawu atau yang bisa disebut terowongan kembar. Twin Tunnel Cisumdawu ini termasuk salah satu terowongan jalan tol terpanjang di Indonesia loh. Panjang tiap terowongannya sekitar 472 meter dan dibangun menembus bukit, sehingga terlihat sangat ikonik dari kejauhan. Desain terowongan kembar ini juga dibuat untuk menjaga jalur tetap stabil dan aman, sekaligus mengurangi tanjakan dan turunan ekstrim di area perbukitan. Nah, itu dia sedikit fun fact tentang Twin Tunnel Cisumdawu. Sekarang silahkan teman-teman nikmati dulu keindahan pemandangan tol Cisumdawu di perjalanan kami berikut ini. Selanjutnya di gerbang tol Cisumdawu Utama. Kita lihat yang ini tarifnya berapa? 78.500 ya. Setelah ini kita akan memasuki daerah Majalengka. Kemudian nanti akan selanjutnya Cirebon. Jalannya cukup lengang ya. Sepi banget. Di kanan ya. Oke. Kalau kita ke kiri itu Cipali, Subang, dan Jakarta. Sekarang kita sudah resmi memasuki ruas tol Cipali. Begitu masuk, suasananya langsung berubah. Kepadatannya jauh lebih tinggi dibandingkan tol Cisumdawu tadi. Di sini lalu lintasnya didominasi kendaraan jarak jauh dan truk-truk besar. Karena tol Cipali memang menjadi salah satu jalur utama distribusi barang Pulau Jawa. Emang itu nama rest area-nya? Wisata kita mana? Parkir kendaraan kecil SPBU, Pak. Dekat poin. Kita mau kemana? Ini salarianya situ. Mana? Salary sama poin kopi depan dekat. Oke. Setelah berkendara cukup panjang, kami memutuskan untuk beristirahat dulu sore ini di rest area 207A. Kita mau sholat dulu, makan siang yang
terlanjur sore ya. Makan siang yang kesorean ya. Iya. Makan, minum ya sambil istirahat sebentar. Habis itu lanjut lagi perjalanan menuju ke Semarang. Saksikan terus. Halo, selamat sore teman-teman. Kami melaporkan dari Rest Area 207A. Saat ini kami hendak menyantap makanan siang rangkap sore kami. Ini adalah kita mampir di Solaria. Kita pesen ini nasi goreng seafood. Satu berdua aja karena ini menunya porsinya banyak sekali. Ini harapan kami bisa mengganjal sampai nanti malam. Mungkin makan malamnya nanti di daerah Semarang ya. Oke, kita makan dulu ya. Selamat makan teman-teman. Teman-teman juga jangan lupa makan ya. Perut sudah terisi cukup dan badan juga sudah mendapat jatah istirahatnya yang layak. Maka saatnya kita melanjutkan lagi perjalanan kita. Mengingat waktu yang sudah semakin sore dan pasti langit menjadi semakin gelap, kita usahakan untuk tetap fokus di jalan ya dan menjaga kecepatan agar tetap aman. Semoga lalu lintasnya juga bersahabat sampai tujuan. Sambil menikmati sisa pemandangan di perjalanan ini, kita nikmati saja yuk setiap momennya. Yang penting kita bisa sampai rumah dengan selamat dan tanpa kendala lagi. Amin. Nah, kita sekarang sudah ada di kota Brebes. Artinya kota selanjutnya adalah kota Tegal. Masuk rest area yang kedua di daerah Tegal, kilometer 275A. Kita mau ke kamar mandi dulu sama jajan kopi. Jajan kopi. Kopi yang non kopi. Ayo mau kopi. Poin kopi. Minta punya aku aja kan? Kopi. Ya deh boleh. Mau kopi juga? Ya minta punyamu aja. Tapi aku nggak kopi. Ya nggak apa-apa. Deket poin kopi aja Mana? parkir. Ini toilet. Oh, iya. Poin kopi sebelah sana. Poin kopi itu. Toilet di sini. Aku ke toilet, Ayang ke poin kopi ya. Iya. Halo, selamat sore. Kita udah selesai istirahat yang kedua di rest area tadi. Rest area berapa ya? Lupa. Tepat. Daerah Tegal pokoknya. Tadi udah ke Itu. toilet. Rest area kilometer 275A. Oh iya, ada tulisannya 275A. Tuh, ada tulisannya 275A. Bang botol. Kita udah ke toilet tadi, terus udah dapet minuman seger-seger juga. Ini jam 5:30, kita lanjut lagi. Perkiraan harusnya jam 2 jam setengah lagi sampai Semarang. Semoga lancar sampai ke rumah lagi. Yuk kita lanjut yuk. Aduh, udah gelap aja. Mana lampunya mati satu lagi. Iya, ternyata kita nggak ngecek ya. Kemarin ketahuannya di mana? Pas sudah di Bandung. Udah sampai Bandung baru ketahuan kalau ternyata lampunya mati satu. Nanti mungkin berarti sampai Semarang segera atur waktu untuk pasang lampu soalnya bahaya ya. Kurang terang aja. Ya untung ada fog lampnya sih. Ya ini masih terselamatkan oleh fog lamp ya. Fog lamp, ada lampu kota. Oh iya betul. Berarti yang mati apa? Yang mati lampu apa ya? Yang mati lampu utama sebelah kiri, kanan malah. Kanan ya? Nah. Udah nyampe Semarang, jajan lampu, nggak apa-apa ya. Termasuk kan juga awet ya. Maksudnya terakhir lampu itu kan 2 tahun. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Nah. Jadi semua termasuknya awet. Sampai Pemalang.
hujan deras itu ya agak repot juga ya di jalan tol hujan deras itu. Ya. Kayaknya berarti ini kita ngetapnya kalau nanti udah sampai Semarang ya? Nanti ngetapnya di Kali Kangkung. Kali Kangkung ya? Oke. Nah, ini kita sudah memasuki Pemalang arah Pekalongan. Oke, berarti setelah ini Pekalongan ya? Habis ini Pekalongan. Oke. Kita sudah memasuki Kabupaten Pekalongan. Kalau mau exit, ambil yang jalur kiri. Kita tapi tetap berada di jalur kanan karena kita arahnya ke Semarang. Oke. Memasuki rest area kami yang ketiga. Rest area kilometer 338A. Oke, rest areanya cukup besar. Masjidnya juga besar sekali. Nah, ini teman-teman kondisi lampu mobil saya mati satu yang tadi sempat kita bicarakan. Nantilah sampai Semarang akan saya lakukan penggantian lampu mobil. Semua urusan di rest area ini sudah selesai. Sekarang kita meninggalkan rest area ini dan lanjutkan perjalanan kemana? Kota Semarang. Ke kota Semarang. Berapa lama lagi? Berapa ya, lupa? 1 jam 15 menit ya kayaknya ya. Kurang lebih lah. Di Zaman waktu menunjukkan jam 6.46. Nah, ini kita udah sampai ke exit tol Batang. Batang ya. Kandeman ya. Kandeman. Kandeman. Setelah ini kita masuk kota Weleri. Ya. Harusnya sih nggak sampai 1 jam ya, udah sampai ke Semarang. Itu kalau mau exit tol Kandeman, ambil yang kiri. Seiring lelah yang telah kami lewati sepanjang perjalanan, dari kejauhan, jembatan Kali Kuto tampak berdiri anggun dengan struktur melengkung yang ikonik dan corak warna merahnya, serta lampu yang indah menyala di malam hari. Jembatan ini merupakan landmark dari ruas tol Kota Kendal. Detik-detik menegangkan nih, kira-kira cukup nggak saldonya? Deg-degan. Sisa 14.000. Tarifnya 323.000. Ini waktu menunjukkan pukul 7.43. Kita sudah exit tol Kali Kangkung. Kali Kangkung. Dari sini kami mengambil jalur belok kiri menuju exit tol Krapia. Perlahan, kendaraan mulai melambat, dan suasana kota pun mulai terasa. Setelah melewati lampu merah ini, jarak ke rumah tinggal beberapa menit saja. Perjalanan panjang dari luar kota akhirnya sampai di ujungnya. Semarang sudah menyambut kami kembali, dan di titik inilah cerita perjalanan road trip kami telah berakhir. Oke, dari lelahnya muka kami, berarti itu tandanya kita sudah sampai di akhir video kali ini, dan kita sudah ada di mana? Semarang, kita udah di deket rumah. Dan kita mau spill Biaya tol dari masuk gerbang tol Soreang sampai exit tol di Krapia. Jadi tadi itu
kami masuk dari gerbang tol Soreang ke Cilenyi 16.500. Terus dari Cilenyi ke Cisumdawu Utama bayar tol 78.500. Nah, dari Cisumdawu Utama menuju ke exit tol Krapyak itu bayar lagi 323.000. Jadi total biaya tol dari Soreang sampai exit tol Krapyak adalah Rp418.000. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasi. kemudian like, komen, dan subscribe. Dan semoga apa yang kami sajikan di video ini, informasi-informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Dadah.